Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sungguh kita mengucap syukur jikalau pada malam hari ini kita masih bisa dapat berkumpul bersama-sama meskipun di dalam rumah kita masing-masing, di dalam persekutuan mesbah doa. Kita bersyukur karena Allah yang telah memberikan kerinduan di hati kita untuk menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini. Mazmur 103 ayat 1-2 berbunyi demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mari kita bangkit berdiri, kita mengangkat sebuah pujian. Besarlah Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. And sing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. And sing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Maka jiwaku pun memujimu. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Benar ya Tuhan, sungguh besar Allah yang telah menciptakan kami, Allah yang terus berkarya di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur jikalau pada malam hari ini diberi kesempatan untuk memuji-muji Tuhan. Dan kami mohon kiranya Engkau memberkati persekutuan doa dari awal sampai akhir. Berkatilah untuk setiap perangkat yang kami gunakan, laptop, HP, maupun jaringan internet yang kami butuhkan. Dan biarlah hati kami sungguh-sungguh mau memuji Engkau melalui mesbah doa ini. Terima kasih Tuhan, berkenanlah atas kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sungguh kita bersyukur kepada Tuhan karena kebenarannya yang terus memenuhi hidup kita dari hari demi hari. Kita kembali menaikkan pujian kepada Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran-Mu, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu, tinggikan dirimu, mengatasi langit
kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kita menyanyikan sekali lagi pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh meninggikan Tuhan, karena Dia sudah sedemikian mengasihi kita. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Harus bermazmur bagi nama-Mu Yang kudus, sebab Engkau kebenaranku. sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, Tinggikan diri-Mu, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terus memuji Tuhan melalui persembahan pujian dari Talented Moms. Allah peduli, Allah mengerti. Tanpa Allah
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam sorga, kami mohon kepadamu kiranya Engkau yang menolong kami, membukakan hati dan pikiran kami, agar setiap firman yang kami baca dan renungkan bersama, sungguh membuat kami semakin mengenal Tuhan dan mengasihi Engkau. Berbicara kepada kami ya Tuhan, dan hidupkanlah hati kami oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai ayat yang ke-10 dan Ibrani pasal 4 ayat 13. Yesaya pasal 46 ayat 9 hingga ayat yang ke-10. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai, dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Kemudian di dalam Ibrani pasalnya yang keempat ayat yang ke-13, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema renungan pada malam hari ini adalah omniscient. Di suatu hari Minggu setelah ibadah dan sudah tidak ada pelayanan lagi di gereja, kami sekeluarga memutuskan untuk segera pulang. Setelah kami sudah di dalam kendaraan, suami saya bertanya kepada saya, apakah kita langsung pulang ke rumah? Saya menjawab agak berat, iya, kita langsung pulang ke rumah saja. Sesampainya di rumah, saya berkata kepada suami, sebenarnya saya mau mampir ke Ayon. Gereja kita yang di TPG itu di Bajem Bintara itu tidak jauh dari Ayon. Terus suami saya berkata, kenapa tidak bilang? Tadi kan saya sudah bertanya. Lalu Bapak Ibu dengan hati yang kesal saya menjawab, masa itu saja tidak tahu sih? Suami saya menatap saya dengan serius dan berkata, saya bukan Tuhan. Bagaimana mungkin saya tahu apa yang sedang kamu pikirkan? Saya kira kamu sudah capek dan ingin segera pulang untuk beristirahat. Jawaban suami saya ingin membuat saya tersentak. Betul bahwa dia bukan Tuhan yang dapat mengetahui dengan sempurna apa yang ada di dalam pikiran dan perasaan saya. Hanya Tuhan yang Maha tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiran saya dengan sempurna. Saudara, berbicara tentang omniscient, Maha mengetahui, Maha tahu, adalah sebuah sebutan yang hanya layak diberikan kepada Allah yang pengetahuannya sempurna dan yang dari sejak kekekalan sudah memiliki sifat yang Maha tahu. Pengetahuan Allah ada bukan karena ia belajar maka ia tahu. Bukan karena ia diberi tahu baru ia dapat memahami. Bukan karena ia diberi kesempatan untuk mengenal lalu kemudian ia baru mengerti. Tidak. Sekali lagi kemahatauan Allah sempurna. Selalu benar, bukan hasil tebakan. Ia mengetahui segera dan tanpa perlu berusaha mengenai semua hal dan segala hal di dalam dunia ini. Segala pikiran manusia, semua roh dan segala roh, segala macam gagasan, segala macam misteri, segala macam perasaan, segala macam keinginan. Bahkan setiap rahasia yang tidak pernah diucapkannya. Segala tahta, segala kerajaan, segala pribadi, segala macam yang dapat dilihat, baik itu di sorga maupun di bumi. Allah mengetahui semuanya. Ia mengetahui gerakan, ia mengetahui ruang, ia mengetahui waktu. Ia mengetahui kehidupan, kematian, kebaikan, kejahatan, sorga maupun neraka.
Maka firman Tuhan yang disampaikan di dalam kitab Yesaya tadi berkata, ingatlah hal-hal yang dahulu, yang dari sejak purbakala, bahwasanya Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti Aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah yang Maha Tahu, dan pengetahuannya terhadap segala sesuatu, bahkan terhadap segala sesuatu yang belum terjadi, adalah pengetahuannya yang sudah ada dari sejak kekekalan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita merenungkan tentang Allah yang Maha Tahu, maka ada beberapa kesalahan yang sering diulang-ulang oleh manusia berhubungan dengan Allah yang Maha Tahu. Kesalahan yang pertama adalah manusia seringkali mentuhankan orang lain, menjadikan orang lain sebagai pribadi yang Maha Tahu, pribadi yang paling mengenal diri kita. Kita menuntut pasangan kita untuk memahami apa yang sedang kita pikirkan, untuk memahami apa yang sedang kita rasakan, sebelum terlebih dahulu kita mengungkapkannya. Kita menuntut orang tua, anak-anak kita untuk dapat mengerti apa yang kita inginkan. Kita menuntut karyawan kita, sahabat kita untuk peduli dengan kita. Layaknya Allah yang sangat tahu tentang keadaan kita. Kesalahan yang kedua adalah manusia seringkali menjadikan Tuhan menjadi Tuhan bagi orang lain. Jadi kalau yang tadi, manusia seringkali mentuhankan orang lain. Dan yang kesalahan yang kedua adalah manusia seringkali menjadi Tuhan bagi orang lain. Salah satu kelebihan yang Allah berikan bagi kita adalah akal budi. Akal budi yang sudah tercemar ini harus terus-menerus diperbaharui di dalam Kristus Yesus. Karena jika tidak, manusia akan berlagak tahu apa yang ada di dalam pikiran orang lain. Berlagak tahu apa yang sedang dikerjakan orang lain. Berlagak tahu, menebak, menduga-duga sesuatu yang belum tentu ada di dalam pikiran orang lain. Sehingga manusia ini mudah sekali mengambil kesimpulan, menghakimi, bahkan menyebarkan opini, serta menggiring opini itu ke publik, seakan-akan adalah sebuah fakta, padahal hanya dugaan semata. Nah, sikap yang salah ini menjadi sebuah pemicu paling ampuh terjadinya konflik, baik itu di dalam rumah tangga maupun di dalam rumah Tuhan. Kesalahan yang ketiga, Bapak Ibu, adalah manusia seringkali menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Kalau kita melihat di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 hingga ayat 14, firman Tuhan berkata demikian. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Firman Tuhan berkata, manusia itu tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Namun meskipun manusia sangat terbatas di dalam mengetahui hari esok, manusia berbuat, manusia berencana, manusia melakukan segala sesuatu seakan-akan ia tahu apa yang akan terjadi hari esok. Hanya Allah saja yang memiliki pengetahuan yang sempurna tentang segala sesuatu. Maka berhentilah untuk mentuhankan orang lain, berhentilah untuk menjadi Tuhan atas orang lain, dan berhentilah untuk menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, beberapa hal yang perlu kita renungkan tatkala kita membahas tentang kemahatauan Allah. Yang pertama, bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang ada secara aktual. Segala sesuatu yang ada ini Tuhan tahu secara aktual. Pemazmur menyadari kemahatauan Allah, di mana Allah mengetahui semua tindakan, pikirannya, perkataannya, bahkan tatkala perkataan itu belum terucap dari mulutnya. Pemazmur menyadari bahwa sebelum kata-kata itu keluar dari mulutnya, Allah sudah tahu akan hal itu. Hal yang kedua, saudara, Allah mengetahui hal-hal yang mungkin akan terjadi.
Yesus tahu apa yang akan terjadi dan apa yang akan dilakukan oleh Tirus dan Sidon apabila Injil diberitakan kepada mereka. Yang ketiga, Allah mengetahui semua peristiwa di masa mendatang. Tadi sekali lagi di dalam Yesaya 46 ayat 9 dan 10 menyatakan bahwa Allah sudah mengetahui masa depan secara umum sebelum segala sesuatu itu terjadi. Namun kita juga perlu hati-hati ketika kita berkata bahwa Allah mengetahui segala sesuatu di masa depan yang belum terjadi. Bapak Ibu, benar bahwa Allah tahu Adam dan Hawa pasti akan jatuh dalam dosa. Tetapi kemahatauan Allah bukan penyebab dari Adam dan Hawa untuk jatuh di dalam dosa. Jadi kemahatauan Allah terhadap segala sesuatu yang akan terjadi itu bukanlah penyebab hal itu terjadi. Tetapi bahwa Allah mengetahuinya. Kemudian yang perlu kita renungkan juga bahwa ketika Allah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang, maka suatu kejahatan moral yang sudah dinubuatkan. Contohnya bahwa Yesus Kristus akan dijual 30 peser. Itu sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Tetapi siapa yang melakukan akan hal itu tidak akan pernah terlepas dari hukuman dan tanggung jawab. Kemahatauan Allah tidak pernah melepaskan seseorang dari tanggung jawab atau hukuman. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, memahami akan hal ini akan membuat kita setidaknya dua yang menjadi respon kita terhadap Allah. Ketika kita berkata bahwa Allah itu adalah Allah yang omniscient, Allah itu adalah Allah yang maha tahu, Allah itu adalah Allah yang mengetahui segala sesuatu secara aktual, segala sesuatu yang mungkin terjadi, segala sesuatu peristiwa di masa yang akan mendatang. Maka itu akan membuat kita meresponi akan kemuliaan dan kemahatauan Allah ini dengan kekaguman. Kita mengagumi akan Tuhan, sekaligus juga memberikan respon kepada kita untuk gentar menjalani hari-hari kita. Karena di dalam Ibrani pasal 4 ayat 13 tadi, tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Segala sesuatu yang kita lakukan, Tuhan melihatnya. Maka hal itu seharusnya memberikan respon hati yang benar di dalam menjalani hari-hari kita. Yaitu menjalaninya di dalam kekaguman dan juga di dalam kebenaran. Yang selanjutnya adalah respon apa dari kita. Ketika kita tahu bahwa Allah kita itu adalah Allah yang maha tahu. Bagi kita yang berlindung dan berpegang kepada Injil, betapa indahnya ketika kita mengetahui bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Termasuk Ia mengetahui kita. Ia mengenal diri kita dengan sempurna. Ia mengenal masa lalu kita yang kelam. Ia mengenal masa sekarang kita yang tidak seturut dengan firman-Nya. Tetapi Allah di dalam kemahatauannya pun tetap memilih untuk mengasihi kita. Hal ini menjadi sebuah penghiburan juga bagi kita di dalam menjalani kehidupan kita di masa yang akan datang. Kemahatauan Allah bukan sesuatu yang menakutkan bagi kita yang sudah ada di dalam Kristus Yesus. Karena Yesus sendiri berkata bahwa kita lebih berharga daripada burung pipit. Yesus sendiri berkata bahwa rambut di kepala kita terhitung semuanya. Ini menandakan akan jaminan pemeliharaan Allah atas hidup kita. Bahkan di dalam bagian firman Tuhan yang lain, Yesus berkata, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang engkau makan, akan apa yang engkau pakai dan minum. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak hal yang kita tidak tahu di dalam hidup ini. Bahkan di dalam diri kita banyak hal yang kita tidak tahu. Namun kita bersyukur, kita memiliki Allah yang maha tahu segalanya. Allah yang maha mengetahui apa yang akan terjadi ke depan.
Kita juga tidak tahu COVID-19 ini kapan akan selesai. Kita juga tidak tahu apa yang terjadi setelah COVID-19 ini. Tetapi kita percaya bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang tahu segala sesuatu. Maka iman di dalamnya itu harus tetap teguh dan kuat. Saudara-saudara, menjadi kesimpulan bagi kita pada malam hari ini. 3 kesalahan yang harus dihentikan oleh umat manusia. Yaitu berhenti mentuhankan orang lain, berhenti menjadi Tuhan bagi orang lain, dan yang ketiga, berhenti menjadi Tuhan bagi diri sendiri. 3 hal tentang Allah yang omniscient, Allah yang maha tahu, bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi secara aktual. Allah mengetahui hal-hal yang mungkin terjadi. Dan yang terakhir, Allah mengetahui semua peristiwa di masa mendatang. Kiranya hal ini membuat kita semakin kagum akan Tuhan dan menjalani hidup di dalam kebenaran, serta menatap masa depan dan menjalani hari-hari kita dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Doa syafaat yang pertama, mari kita berdoa untuk kesehatan seluruh jemaat. Dan kita juga doakan untuk setiap lansia yang ada di gereja kita, baik di Bajem maupun di GKI Jatinegara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu malam hari ini untuk mendoakan segenap jemaat, khususnya GKI Jatinegara dan juga Bajem Bintara ya Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin setiap kami, memberkati dan menyertai setiap kami Tuhan. Mungkin dari antara kami, jemaat-Mu, ada yang lemah tubuh ataupun mereka yang masih terbaring di atas pembaringan rumah sakit Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memimpin mereka, memberikan mereka sukacita, memberikan mereka senang melalui daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa untuk mendoakan para lansia, baik itu di GKI Jatinegara maupun di Bajem Bintara. Kami tahu Tuhan, sumber sukacita itu adalah daripada-Mu. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Selanjutnya Bapak Ibu, kita berdoa untuk setiap iman daripada jemaat. Kita doakan untuk pekerjaan, usaha, keluarga, dan ekonomi jemaat di masa pandemi ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk setiap iman kami, jemaat-Mu ya Tuhan. Kami mohon kiranya melalui COVID-19 ini, iman kami semakin diteguhkan, pengenalan kami akan Tuhan semakin bertambah, dan cinta kami kepada Allah semakin mendalam. Berkatilah untuk setiap pekerjaan, usaha, keluarga, dan ekonomi dari seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Khususnya di masa-masa pandemi ini, kiranya berkat dari Tuhan, pemeliharaan yang sempurna dari Allah tetap kami dapat rasakan di masa-masa ini. Karena kami percaya bahwa Tuhan tahu apa yang kami butuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu saudara-saudara, selanjutnya kita doakan untuk panitia Natal yang sudah terbentuk, baik di GKI Jatinegara maupun di Bajem Bintara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali menaikkan doa syafaat kami malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk panitia Natal yang sudah terbentuk baik di GKI Jatinegara maupun di Bajem Bintara. Biarlah Tuhan melalui panitia ini memberikan satu sumbangsih yang besar kepada Engkau ya Tuhan melalui pelayanannya. Kami tahu Tuhan masa pandemi ini untuk merayakan Natal tidaklah semudah di masa yang sebelumnya Tuhan. Biarlah Tuhan melalui masa pandemi ini Natal pun semakin berasa di tengah-tengah keluarga kami. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita doakan untuk kota kita, kota Jakarta. Kita doakan untuk keamanan dan kesejahteraan daripada kota ini.
Kiranya Tuhan yang terus menganugerahkan keamanan dan kesejahteraan bagi kota kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk pimpinan dan penyertaan-Mu bagi kota kami, kota Jakarta. Kami bersyukur ya Tuhan, jikalau kami dapat tetap merasakan bahwa Engkau sungguh hadir di tengah-tengah kota ini. Dan kami berdoa kiranya Engkau yang terus memberikan keamanan, kesejahteraan bagi kota kami. Berkati pemerintahan daerah, kiranya Tuhan yang menolong agar diberi hikmat dan bijaksana di dalam memajukan dan menjalankan akan roda pemerintahan, khususnya di kota Jakarta. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Selanjutnya Bapak Ibu, kita doakan untuk Presiden dan Wakil Presiden beserta jajaran pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah. Bapa di surga, kami berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden kami Tuhan, khususnya untuk bangsa Indonesia ini juga. Biarlah Tuhan melalui Presiden dan Wakil Presiden ini dapat memimpin bangsa kami untuk maju ke depan yang lebih baik lagi seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah setiap jajaran baik menteri sampai ke daerah-daerah, pemerintah daerah pun dapat bersinergi membantu Presiden untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang lebih maju lagi Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa untuk mendoakan setiap elemen-elemen yang ada di dalamnya Tuhan. Biarlah dapat bekerja sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki dan takut akan Engkau. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Bapak Ibu, selanjutnya ini adalah pokok doa kita yang terakhir. Kita berdoa untuk gereja-gereja yang sudah mulai membuka tempat ibadah agar taat pada protokol kesehatan sehingga gereja tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa menyerahkan untuk gereja-gereja khususnya yang ada di Indonesia yang sudah mulai membuka akan tempat ibadah untuk kegiatan-kegiatan gerejawi. Kiranya Tuhanlah yang menolong memberikan hikmat kepada gereja-gereja agar tetap taat melaksanakan akan protokol kesehatan. Sehingga gereja menjadi contoh teladan yang baik juga di dalam menerapkan akan protokol kesehatan, di dalam menjaga kehidupan, di dalam memberantas akan virus corona ini. Tuhan, Engkau menolong agar gereja-gereja Tuhan tetap kuat di masa-masa pandemi ini. Dan juga gereja-gereja Tuhan tetap tertuju kepada misi Allah untuk menyelamatkan banyak jiwa, untuk memberitakan Injil dan membawa banyak orang untuk mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mendengarkan setiap doa yang sudah kami panjatkan. Ini doa yang jauh dari sempurna. Kami panjatkan di dalam satu nama, nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan mengakhiri akan kebaktian doa pada malam hari ini. Kita menaikkan pujian Sandar pada Lengan yang Kekal. Kepada siapakah kita bersandar? Kiranya sandaran kita yang kekal, sandaran kita yang tetap adalah tangan Allah yang terus memegang hidup kita. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besar damai berkat-Nya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Bait yang ketiga.
yang kekal. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari malam hari ini hingga sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Mesbah doa pada malam hari ini selesai. Silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.